Semuanya, apa kabarnya? Haleluya, puji Tuhan. Semuanya dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Sebabnya hari ini kita bersyukur kepada Tuhan buat kemurahannya, pemeliharaannya, serta kebaikannya dalam hidup kita. Saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu untuk bersatu sebelum kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
kali datang. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Sepakat? Amin. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Ada gempa yang begitu mengerikan di berita yang baru kita dengar. Tetapi selama kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita aman dalam perlindungannya. Amin. Mari kita angkat pujian kita.
kita? Siapakah kita? Mungkin kita sudah tidak kuat menghadapi, tapi sepanjang kita mengandalkan Tuhan, percaya kepada Dia, apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, sakit penyakitkah, masalahkah, atau gangguan yang lain, asal kita percaya Tuhan pasti tolong. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat ku
kepada janji Tuhan yang ajaib. Tuhan, berfirmanlah pada pagi hari ini, biarlah hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, Engkau menyatakan kuasa-Mu melalui hamba-Mu, dan biarlah kami membuka hati kami untuk kebenaran-Mu boleh bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menerima berkat firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Katakan bersyukur. Bersyukur. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu firman Tuhan. Hari ini kita membaca Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mengajak saudara merenungkan apa maksud Tuhan menciptakan manusia. Apa maksud Tuhan menciptakan saudara dan saya? Ketika kita menciptakan sesuatu, ketika kita membuat sesuatu, pasti ada tujuan yang hendak kita capai. Ada goal settingnya, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika seseorang menciptakan yang namanya HP atau gadget ini, tentu dengan satu tujuan sebagai yang pertama itu alat komunikasi, ya kan? Terus yang kedua sebagai alat untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan melalui yang namanya gadget Android ini atau HP ini. Jadi saudaraku, kalau tujuan semula begitu, tapi ketika seseorang memiliki HP yang mahal hanya untuk dengerin musik, kira-kira tujuan orang yang menciptakan gadget ini tercapai enggak? Atau mungkin sudah kelebihan uang, ya, sehingga untuk dengerin musik saja tidak perlu yang lain-lain, butuh yang namanya beli HP yang mahal. Padahal bisa beli radio yang harganya lebih murah, ya. Ada radio yang harganya cuma 250.000, itu sudah seketika ban, ya, hanya untuk dengerin musik atau MP3, MP4, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu juga ketika Allah Tuhan Sang Pencipta kali langit dan bumi itu menciptakan manusia dengan satu tujuan. Pertanyaannya, apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Ya, kalau merujuk dari ayat ini Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu sudah dirancang jauh-jauh sebelumnya. Ya, bukan secara kebetulan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kalau orang dipaksa untuk percaya kepada Tuhan Yesus, itu tidak bisa atau belum tentu mau atau bisa terjadi pertengkaran, ya kan? Kamu percaya Tuhan Yesus, pasti kamu selamat, omong kosong, ya kan? Tapi ketika seseorang berani percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupannya, itu sudah merupakan penentuan Tuhan. Katakan penentuan Tuhan. Jadi saudara dan saya itu sudah ditentukan dari sejak semula bahwa hidup saudara ditentukan untuk menjadi orang yang percaya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Katakan pekerjaan baik. Nah saudara, giliran sekarang pekerjaan baik itu apa? Kalau kita gali,
kalau kita dalami, apa sih maksud Tuhan dalam perkataan pekerjaan baik? Ingat, ketika Allah menempatkan Adam di tengah-tengah Taman Eden, Adam memberikan perintah untuk apa? Mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Ya, artinya apa? Adam diberikan mandat untuk bekerja. Jadi tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Bekerja. Nah, bekerja yang seperti apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Di sini dikatakan pekerjaan baik. Nah, pekerjaan baik. Kalau dalam teks aslinya itu jamak. Pekerjaan baik. Bukan hanya satu pekerjaan. Nah, sementara logika kita, nalar kita ketika kita bekerja itu dengan satu tujuan untuk apa? Kalau saudara bekerja dengan satu tujuan untuk ya berhasil. Kalau sudah berhasil, untuk siapa? Halo? Ya, untuk siapa? Untuk kita. Untuk siapa? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selama ini kita terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang sudah baku, yang sudah terima banyak orang, bahwa manusia hidup itu ya lahir, sekolah, bekerja, menikah, punya cucu, cicit, atau menantu. Setelah itu mati. Ya, siklusnya begitu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apakah kita mau menghidupi siklus kehidupan yang seperti itu, bahwa kita hidup dilahirkan, sekolah, bekerja, menikah, mati? Apa bedanya dengan hewan? Kalau hewan piaraan ya, yang diternakan ya, dilahirkan, diternakan, dibesarkan, dipotong. Ya. Nah, terus bedanya antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain itu apa? Dengan satu tujuan di sini, saya ingin mengajak saudara berpikir bahwa kalau ku hidup bagimu. Benarkah demikian? Lagu itu memang enak banget Bapak Ibu, ya kan? Lagu itu enak banget. Ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Itu enak banget. Bahkan saya sudah request lagu ke istri saya. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Enak dinyanyikan. Tapi sebenarnya apakah kita sungguh-sungguh menghidupi lagu yang membuat hancur hati kita itu? Ya. Kalau merenungkan hal itu, ternyata belum ada apa-apanya Bapak Ibu. Belum ada apa-apanya. Tuhan, katanya lagu tadi, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ternyata lebih banyak mencintai dirinya sendiri, bahkan lebih banyak mencintai anak orang, ya kan? Ya. Bukan mencintai orang tuanya, bapaknya, ibunya, mencintai anak orang lebih. Wah, waktu lebih dibandingkan dengan yang seharusnya.
mencintai pasangannya yang sudah bersuami, yang sudah beristri, mencintai pasangannya, terus mencintai anak-anaknya. Kira-kira kita bisa memilah-milah nggak cinta kita itu? Sementara ketika kita lebih dalam lagi, ku cinta kau Yesus, lebih dari apa? Segala yang ada. Berarti Tuhan itu nomor berapa sih? Kalau mau jujur, kita sadar terkadang kita menjadi orang yang munafik. Apa itu munafik? Munafik kan? Kita nyarinya lebih dari segala yang lain, ya. Kita mencintai Tuhan, tetapi kita lebih banyak mencintai diri sendiri. Bahkan untuk mencintai pasangannya jauh lebih banyak mencintai. Padahal Alkitab mengajarkan, kasihilah pasanganmu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itu bagi laki-laki. Kasihlah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, saudaraku, apakah kita menanggapi, meresponi? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelum. Berarti pekerjaan-pekerjaan baik itu sudah ada, sudah dipersiapkan, tinggal kita mengerjakannya, saudaraku. Seringkali banyak orang Kristen mengaku mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya, tapi tidak tahu apa pekerjaan yang Tuhan sudah sediakan untuk kita kerjakan. Oke, kewajiban atau hak yang namanya bekerja. Bekerja adalah hak atau kewajiban? Sekali lagi, bekerja itu hak atau kewajiban? Kewajiban. Ada yang memilih hak? Hak dan kewajiban. Ya, Bapak Ibu memang sulit untuk menentukannya. Ya, tapi kalau kita merujuk ayat ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu artinya kita diberikan mandat untuk suatu otoritas yang sudah diberikan. Ya. Salah satu sisi kewajiban, salah satu sisi adalah hak. Ya. Kalau yang namanya kewajiban, setiap orang itu wajib yang namanya bekerja. Yang pertama, ruang lingkup untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, orang yang bekerja itu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang ketiga, untuk apa? Untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkannya. Dan yang keempat, Bapak Ibu, ketika kita bekerja, itu merupakan sebuah pengabdian kita kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan sebagai pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Tuhan sebelumnya, kita hidup di dalamnya. Masalah hasil Tuhan yang memberkati. Ya, Yusuf diberkati dalam segala pekerjaannya karena Tuhan menyertai apa yang ia kerjakan. Jadi keberhasilan seseorang dalam konteks orang yang percaya kepada Tuhan karena Tuhan menyertai kehidupannya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan dengan satu tujuan, goal setting yang terakhir,
Ya. Yang pertama, mau tidak mau orang harus mencukupi kebutuhannya sendiri. Yang kedua, orang ketika bekerja harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan yang ketiga, supaya dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan yang keempat, di level yang paling tinggi adalah semua yang dikerjakannya, apapun juga yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Itu namanya pengabdian. Katakan pengabdian. Jadi pertanyaan saya ulang lagi, apa tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya? Prolognya sudah panjang. Apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Apa tujuan Tuhan menciptakan Adia secara khusus? Untuk apa ini? Pekerjaan baik. Kita simpelkan menjadi bekerja. Bekerja dalam konteks Adam diperintahkan Tuhan di Taman Eden untuk mengusahakan, itu dikatakan untuk bekerja. Dalam bahasa Ibrani-nya ditulis pakai kata abad. Abad punya pengertian dalam makna bahasa Indonesia, itu diterjemahkan dengan kata menyembah. Saya ulangi, ini pelajaran yang sudah lewat, ya. Mengusahakan di Taman Eden, bekerja di Taman Eden, ya. Artinya ketika Adam bekerja sesuai dengan mandat Tuhan yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, dia sedang menyembah kepada Allah. Dalam konteks perjanjian baru dikatakan to know. Bahasa aslinya disebut dengan proskuneo. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku cintakan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita tidak punya hak untuk mengklaim bahwa saya bebas menentukan kehidupan kita sendiri. Seperti Rasul Paulus, hidupku bukanlah aku lagi. Jadi hidup kita itu milik Tuhan. Kalau hidup kita milik Tuhan, kita diciptakan dengan satu tujuan, untuk mengabdi dengan pekerjaan baik. Nah, Bapak Ibu, bekerjalah dengan baik apapun yang menjadi pekerjaanmu. Tidak ada pekerjaan yang terlalu naif, terlalu buruk untuk kita kerjakan, kalau itu yang namanya pekerjaan baik, halal, kerjakan. Ya. Jangan malu yang menjadi pekerjaanmu. Jangan terlalu minder dengan pekerjaanmu. Sekecil apapun pekerjaanmu, jika Tuhan yang menyertai, Tuhan itu sanggup memberkati setiap pekerjaan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Bekerjalah dengan baik. Supaya apa? Level selanjutnya bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Level yang lebih tinggi lagi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Level yang menjadi klimaksnya adalah pekerjaan kita, adalah pengabdian kita kepada Tuhan. Tidak ada yang namanya main-main dalam bekerja. Ya, karena apa? Hubungan kita bukan dengan bos yang menggaji kita, tapi hubungan kita yang sesungguhnya adalah dengan Tuhan. Ya, oleh sebab itu bekerjalah dengan baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah,
hubungannya dengan bekerja, hubungannya dengan pengabdian, ya, yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, berarti hidup kita itu berdampak bagi orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Tidak ada yang namanya seseorang menciptakan sesuatu barang dengan tanpa tujuan. Demikian juga Allah menciptakan manusia, saudara dan saya, dengan satu tujuan, untuk menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Ketika saudara sudah diberkati, apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini? Nah, saya membaca Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 dan 2. Saya tadinya berulang-ulang, apa maksud daripada kalimat ini, ya? Lemparkanlah rotimu ke air. Langsung saya tangkap, apa gunanya? Bapak Ibu pernah berpikir, kalau membaca Alkitab ini, ada yang aneh. Ada yang aneh. Lemparkanlah rotimu ke air. Loh. Terus, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Mana mungkin bisa? Bisa kan? Coba ambil roti, beli roti, lemparkan ke sungai, ke air. Hilang apa balik lagi? Hilang. Atau ke danau. Tapi saudaraku, jangan heran, ada yang hobi mancing di danau. Bukan di kali, ya, di danau. Atau di rawa-rawa. Aduh, susah ya kalau membayangkan danau, rawa-rawa ketika tinggal di Purwokerto. Ya kan? Ketika saudara melemparkan roti atau remah-remah roti ke dalam air, apa yang akan terjadi? Ya? Hilang. Papi ini gak hobi mancing ini. Papi tahu hobi mancing? Mancing keributan, mancing emosi. Nah, ini sudah mulai ketemu nih, ya kan? Ketika sudah bisa memancing keributan, memancing emosi, maka yang datang apa? Perang. Lah kalau kita melemparkan roti ke dalam air, saudaraku, kalau orang yang hobi memancing di danau atau di rawa, kalau saya ini ada yang namanya bendungan Karangkates. Tahu bendungan Karangkates? Apa? Bendungan Karangkates itu bendungan Insinyur Sutami yang ada di Sumber Pucung, Kabupaten Malang. Itu dekat dengan desa saya. Nah, Insinyur Sutami. Dan di situ Bapak Ibu, ikannya banyaknya itu mujair, ya, sama betik. Nah, biasanya kalau kita mau memancing, biasanya akan di itu tanaman pinggir-pinggir rawa itu dipencasin daunnya atau ditongkrongin dulu. Itu tahu ditongkrongin? Duduk menongkrong di situ di pinggir danau. Gak paham ya? Ya sudahlah, dilempari remahan roti ke dalam air, maka di situ akan muncullah ikan-ikan ke permukaan. Baru setelah itu saya sedikit ngeh ketika membaca ayat ini. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Nah, terus di ayat yang kedua, berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang. 7 bahkan 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Jangankan 7 bahkan 8, 1 orang pun terkadang kita eman-eman. Lah, nyong dewe kencot mau dikasih ke
7 orang atau 8 orang? Ya tambah habis. Sebenarnya apa maksud daripada ayat ini Bapak Ibu? Itu adalah investasi atau menanam modal. Ya, orang yang investasi nanam modal itu tidak serta-merta langsung cair dan berhasil mengeruk keuntungan. Ya, orang yang investasi, anggap aja yang punya deposito, itu baru cair setelah berapa lama, berapa bulan? Karena saya tidak punya deposito. Biasanya selama 1 tahun. Kalau pakai deposito baru cair keuntungan selama 1 tahun. Nah, saudaraku, yang namanya menanam modal, investasi itu tidak langsung, tapi ada sesuatu yang bahkan di situ dikatakan, ya, berikanlah bagian pada 7 bahkan kepada 8. Jadi namanya menanam modal itu dengan berbagai macam item. Tidak cukup 1. Kalau 1 gagal masih ada yang kedua. Kalau yang kedua gagal masih ada yang ketiga. Ketiga gagal masih ada yang keempat. Saya itu sampai yang ke-8, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lah Pak, modalin nana. Gimana mau investasi? Ya kan? Terus apa yang mau kita investasikan? Dengan yang katanya pengabdian. Hidup kita adalah pengabdian. Hidup kita adalah bekerja bagi Tuhan yang sudah Tuhan sediakan pekerjaan itu. Nah, di sini apa yang menjadi investasi dalam kehidupan kita untuk menanam modal ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, kita lanjut ya. Terjemahan lain ternyata begini, berilah dengan limpah, karena kelak pemberianmu akan kembali kepadamu. Bukankah ini matching dengan filosofi orang Jawa kuno, filosofi orang-orang tua zaman dahulu? Ya, ya, apa yang kamu tabur pasti suatu kelak kau akan menuainya. Ya, apa yang akan kamu tabur pasti suatu kelak kamu akan menuainya. Seperti peribahasa becik ke titik, olok ke toro. Bahasa ngapake apa? Priwe kabarin. Becik ke titik, halo ketara. Ya. Nah, saudaraku, ternyata lemparkanlah rotimu ke dalam air itu berbicara tentang pengabdian kepada Tuhan sebagai pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita lakukan. Berilah dengan limpah karena kelak pemberianmu akan kembali kepadamu. Ini saya tidak modus. Karena saya tidak mendapatkan apa-apa. Tapi saya ingin membagikan ini karena ini pesan penting ya di sepanjang minggu yang saya kumpulkan ya. Karena pemberianmu akan kembali kepadamu. Itu namanya menanam modal, investasi masa depan. Bagaimana masa tua kita itu akan terpelihara. Pada waktu masa tua kita, apakah kita masih sanggup bekerja keras? Pak Bine masih sanggup bekerja keras? Pelan-pelan. Sudah mulai berkurang tenaganya. Nah, padahal kata orang-orang hebat di luar sana, ya, bahwa rahasia sukses itu adalah bekerja katanya. Lah kulit bangunan itu loh bekerja keras, panas-panasan, bahkan kalau masang atap jam 11, 12 melocot. Kata orang hebat lagi katakan, kalau dari 100 orang
yang sukses cuma 2. Berarti bekerja keras itu bukan rahasia sukses. Kalau bekerja keras rahasia sukses, ya yang kerja keras dari pagi sampai malam pasti sukses. Betul? Jadi rahasia sukses itu apa? Aduh, Bapak Ibu, saking semangatnya saya ketika mempelajari ini, menggali ini, Bapak Ibu. Hari Minggu yang lalu saya ngobrol dengan anak-anak. Rahasia dipelihara Tuhan adalah segala sesuatu yang kamu kerjakan, yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Matching nggak dengan ini? Berilah dengan limpah, karena kelak pemberian-pemberianmu akan kembali kepadamu. Apa yang kita inginkan dari orang lain, lakukan juga kepada orang lain. Kalau kita nggak pernah melakukan apa-apa, jangan berharap di masa-masa sulit, di masa-masa susah, sukar, masa-masa tua kita ada yang ngopenin kita. Makanya saya ketika mengingat apa yang dikerjakan orang tua pada waktu saya masih kecil, ketika orang tua melakukan kebaikan dengan orang lain itu tidak bisa membalas kebaikan orang tua saya, tetapi hari ini saya yang memetik hasil taburan dari orang tua saya. Pada waktu 10 tahun, 15 tahun yang lalu, ketika saya melakukan kebaikan kepada orang lain dan saya tidak mendapatkan satu balasan, karena orang lain itu susah mau diminta ditolong, ternyata hari-hari ini Tuhan memberikan pertolongan melalui orang lain. Jadi apa yang kita kerjakan di masa lalu, kita bisa menikmatinya hari ini. Dan apa yang kita kerjakan hari ini, kita akan menikmatinya di hari esok. Itu yang namanya investasi, menanam modal. Lah kalau kita nggak melakukan apa-apa di masa tua kita, saya percaya pertolongan itu berat di ongkos. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada ayat di dalam Amsal pasal 11 ayat 24, tidak usah ditampilkan. Orang yang suka menolong orang lain dengan hartanya mungkin saja bertambah kaya, tetapi orang kikir mungkin kehilangan segala-galanya. Karena tidak investasi, karena tidak menanam modal, ya kan? Tapi orang yang memberi, suka banyak memberi, dikatakan itu sebuah investasi masa depannya. Bagikanlah pemberianmu di antara banyak orang, 7 atau 8 orang, karena pada hari-hari yang mendatang engkau sendiri mungkin memerlukan banyak pertolongan. Kan kita nggak tahu 1 bulan ke depan apa yang terjadi, 1 tahun ke depan apa yang terjadi, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan apa yang terjadi, Bapak Ibu. Kita nggak tahu. Apakah kita masih kuat? Apakah kita masih punya uang? Ya, apakah kita masih punya saldo? Ya, yang jelas, ya, pelajaran hari ini, belajarlah untuk memberi sekecil apapun. Jangan bilang nggak punya. Ingat, ketika Yesus, ya, seringkali orang begini, khotbah-khotbah yang sudah saya tampilkan, ya, kalau kamu memang tidak punya, kamu tidak perlu persembahan. Ya kan? Apakah itu ajaran Yesus? Ketika Yesus, ya,
duduk di depan pintu bait Allah ketika orang-orang sedang masuk ke dalam bait Allah, itu memberikan persembahan di kotak depan pintu masuk itu, Bapak Ibu. Kalau yang dari orang-orang kaya mah sengaja buka dompetnya yang lebar, srek, kan? Dihitung lembar, dimasukkan satu-satu, sering-ting, kan? Tapi ada satu nenek-nenek janda, ya, dia datang ke bait Allah dan Yesus sedang memperhatikan. Harusnya Tuhan Yesus ngomong, "Nenek, kalau kamu memang gak punya uang, uangmu yang hanya 2 peser itu, 2 keping perak itu, ya, hanya untuk bisa makan hari itu, lebih baik gak usah persembahan, Nek." Apakah Yesus ngomong kayak gitu? Enggak, itu hanya ajaran pendeta-pendeta yang ada di media sosial. Kalau kamu nggak punya uang sama sekali, ya memang nggak punya uang sama sekali kok. Ya mau dipaksa apa? Masalahnya nenek janda miskin ini punya uang 2 peser keping perak. Itu untuk makan 1 hari itu. Tapi dia datang ke bait Allah dengan niat untuk sembahyang, untuk ibadah. Dia masukkanlah nasibnya 1 hari itu. 2 keping kelunting, kelunting gitu kan. Dan Yesus ngomong apa? Orang lain memberi dengan kelebihannya. Itu artinya apa? Selilit, ya, orang memberi dengan selilitnya. Selilitnya apa ya? Anggal ngomongnya. Ini loh, apa ini? Ya, pokoknya selilit lah ya. Orang-orang kaya itu memberi dengan selilitnya. Artinya ketika dia memasukkan uang yang banyak itu nggak kerasa banget, ya. Seripilannya doang. Tapi nenek janda miskin ini memberi dengan seluruh hidupnya. 2 peser keping perak itu untuk makan 1 hari. Ya udahlah, aku puasa. Tapi orang nenek itu nggak ngomong kayak gitu loh. Dia yakin ya, kalaupun hari ini aku tidak makan, kalaupun harus mati, saya mati dalam Tuhan. Gak makan 1 hari tuh. Apakah orang gak makan 1 hari mati? Enggak. Ternyata Alkitab tidak mencatat. Dan keesokan harinya tersiar kabar kalau nenek itu enggak dicatat. Berarti nenek itu masih hidup. Siapa yang memeliharanya? Tuhan. Pemberian kita itu merupakan investasi. Katakan investasi. Baik. Ya, mungkin suatu kala kita membutuhkan pertolongan orang lain. Mungkin hari ini kita masih kuat, masih gagah, masih pintar semuanya, tidak butuh orang lain. Suatu kala kita pasti butuh pertolongan orang lain. Oke. Lakukan yang baik. Masih di ayat yang sama, saudaraku. Ini versi terjemahan bahasa sana, ya. Menghadapi masa depan dengan berani. Masa depan dengan berani itu artinya karena kita tidak tahu masa yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, atau setelah Oktober ini akan terjadi apa. Bapak Ibu kan tidak tahu mau gonjang-ganjing apa. Bukan hari ini pengamanan ketat ya Pak Anu ya? Siap. Nah. Pengamanan begitu ketat. 1 bulan terakhir menjelang perpindahan transisi kepemimpinan bangsa kita, apa yang terjadi di bulan 10? Kita nggak tahu Bapak Ibu. Gas sudah naik 2000. Iya. Pemerintah sudah memberikan harga standar 18.000, dijual di warung 21. Ada yang 22.
21 aja udah untung, dikasih harga 22 tambah untung. Nanti menjelang detik-detik terakhir menjadi 25, barang gak ada. Akhirnya apa? Terjadi keramaian di media sosial. Akhirnya turunlah orang-orang ke jalan. Ini prediksi saja. Nah, harga-harga yang lain, kadang artinya sayur mayur jeblok hancur, ya. Masa harus beli sayur 20.000 5 item 5 kilo. Ada kacang panjang, ada wortel, ada cabai, ada tomat, ada modalnya gede. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika saya ngobrol dengan Pak Tani, Bapak Ibu ketika menanam cabai, modalnya, Pak, berapa modalnya? Sekitar 20 juta. 20 juta itu balik modal berapa kali panen, Pak? 10 kali panen baru pulang modal. Nah ini baru panen berapa kali? 8 kali. Berarti modal belum pulang? Belum. Lah untungnya kapan? Saya ngasih uang 10.000 dikasih cabai 1 kresek. Wow. Pak Tani sebelah nanam kangkung. Saya ngobrol-ngobrol, ya itu gunanya the power of ngobrol. Pak lagi panen ya? Iya. Wah, panen kangkung seret. Saya kasih uang 5.000. Pak, saya minta kangkungnya. Ambil saja sendiri. Enggak, Bapak yang ambilin. Nah, kalau saya ngambil sendiri dengan uang 5.000, malu saya ngambil banyak. Kalau bapaknya itu yang ngambilin, dia yang malu. Wong tinggal berat kan. Setelah itu, ya 1 minggu, kantongnya sudah tinggi lagi. Akhirnya apa? Bapak Tani memberikan kangkung 1 ikat 5.000. Tapi saya tahu diri. Terima kasih Pak. Dengan uang 1.000 kangkung 1 ikat. Akhirnya saya masak, saya bagi-bagikan tetangga. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Siapa tahu nanti pada waktu saya jalan, ya merantau, masih merantau lagi ya, di luar kota, ada orang yang ngopenin saya, kan begitu. Ya yang paling parah kita nggak bisa diopenin di dalam kereta, harus beli minimal 15.000. Nah kita kembali ke sini aja, ya. Oke, menghadapi masa depan dengan berani lakukanlah yang baik kemanapun engkau pergi, ya lakukanlah yang baik. Setelah itu yang baik yang kau lakukan akan kembali kepada. Jadi tidak ada yang sia-sia, Bapak Ibu. Saya hari ini bisa makan karena pemeliharaan Tuhan. Karena ketika hari-hari ini saya butuh pertolongan, ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menolong. Kalau tidak, Bapak Ibu, itu buktinya untuk hari besok yang mau dikerjakan sama anak-anak. Sudah terkumpul semua untuk dikerjakan mulai besok hari Senin jam 9 untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sebanyak 50 paket, saudara. Ya, anak-anak terkumpul dana 480 dari saudara-saudara yang sudah ambil bagian 1.100.000. Sisanya dari donatur yang ada di luar sana. Tuhan kirim orang-orang baik dari luar sana. Surplus berangkat dari nol ya. Ya kan, berangkat dari nol ya, gitu kan. Dan istri saya memberikan perintah kepada anak-anak, kamu nabung, bukan minta dadakan dari ini ada donasi, jangan kayak gitu. Istri saya dari bulan-bulan yang lalu itu memberikan arahan, kamu menabung mulai dari uang sakumu, bukan minta dari orang tuamu.
Ya mungkin minta itu untuk hari-hari, untuk uang saku, tapi dari uang saku itu disisihkan sebagian. Ya, dari gajimu itu disisihkan, ya kan? Ternyata Tuhan memberkati niat baik kita. Ternyata ada orang-orang baik, hamba-hamba Tuhan, anak-anak dikasih kaos, dicetakin, disablonin, dikirim, bahkan diantarin ke tempat ini jauh-jauh dari Jogja. Keren kan? Setelah itu yang baik yang kau lakukan akan kembali kepadamu. Simpanlah yang kau miliki pada tempat yang berbeda. Ya, investasi, menanam modal, melakukan. Rupanya kita sedang menyimpan harta kita kepada orang lain yang suatu kala Tuhan akan kembalikan. Jadi ketika kita memberi pertolongan kepada orang lain, sebenarnya kita sedang menyimpan harta kita. Paham seperti itu? Nah, simpanlah yang kau miliki pada tempat yang berbeda. Kau tidak tahu sesuatu yang buruk mungkin terjadi di bumi. Tidak tahu apa yang terjadi hari besok. Tapi yang jelas saudara sudah menyimpan ya harta saudara di tempat yang berbeda. Bukan hanya satu tempat, ya, 7 bahkan 8. Artinya perbanyaklah tempat untuk menyimpan harta kita. Bunga bank berapa sih? Berapa persen? Masuk bunga bank berapa persen? Tabungan 5 atau 3? Ya, saudara belikan tepung, belikan kubis, belikan minyak, jual gorengan, langsung naik 100 kali lipat daripada cuma berapa persen kecil. Tapi nanti masuk nggak dapat gaji kalau nggak ada yang ngaku. Ya, artinya menaruh di tempat-tempat yang berbeda. Coba saja. Ya, usaha dalam kebaikan pasti Tuhan akan mencukupi kehidupan saudara. Masih di ayat yang sama, jualah hasil panenmu ke negeri asing, karena sudah beberapa waktu kamu akan menerima keuntungannya. Jadi kalau saudara memiliki panenan, ya di situ dikatakan kamu akan menerima keuntungannya. Ya, bagilah penghasilanmu dalam berbagai usaha. Jadi kalau sudah panen, benih itu dikatakan dalam berbagai usaha dibagi-bagi untuk usaha. Karena kamu tidak tahu bencana apa yang akan terjadi, mana yang akan berhasil dari usaha-usaha kita. Makanya usaha itu kalau yang penting satu aja ditekunin sampai bongkokan ya, satu aja dia ditekunin ya. Aku pokoknya cocoknya di air, nggak cocok di darat. Ya, ketika musim kemarau gak ada air sudah, beli mahal. Nah, tekuni ya. Di situ bagilah penghasil dalam berbagai usaha. Jadi usaha itu berbagai macam, karena kesempatan itu datangnya silih berganti, mana yang berhasil dan mana yang gagal. Tidak melulu semua yang kita kerjakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus itu berhasil. Buktinya banyak orang berdoa dalam nama Yesus, usaha itu gagal. Kenyataan tuh. Terus usaha lagi dalam nama Yesus, nah, gagal maning. Makanya firman Tuhan dikatakan usaha itu lebih daripada satu, pekerjaan itu lebih daripada. Orang kaya di dunia ini katanya ketika penghasilanmu sudah mencapai garis titik 60%, maka kamu harus ada usaha sampingan, karena 60% tidak mencukupi kebutuhan keluarga. Minus. Itu kata Warren
Buffet namanya. Katanya, ya saya cuma dengar katanya, cuma membagikan katanya. Oke. Investasi masa depan, tanamlah uang dalam usaha di luar negeri. Kok di luar negeri jauh amat Pak? Di Purwokerto aja, nggak usah ke luar negeri. Di Purwokerto aja. Ya, kalau ke luar negeri saya pindah nanti ya. Karena saya ditawari kuliah di Amerika, ya kan? Gratis, ya kan? Gimana? Boleh nggak? Ya. Tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri, pasti kau dapat untung di kemudian hari. Tanamlah modalmu di berbagai niaga, carilah usaha sebanyak-banyaknya, sebab orang perlu waspada sebelum musim. Waspada, kita nggak tahu siapa mana yang akan berhasil. Oke Bapak Ibu, pemain musik silakan maju ke depan. Jadi apa tujuan Tuhan menciptakan hidup kita? Adalah bekerja mengabdi kepada Tuhan. Hasil dari pekerjaan itu investasikan untuk masa depan dengan pekerjaan-pekerjaan baik. Belajarlah mulai hari ini memberi walaupun tidak punya banyak arti. Ya, sedikit enggak apa-apa. Karena apa? Itu latihan. Sebelum memberi banyak, saudara perlu latihan memberi sedikit-sedikit. Kalau sedikit-sedikit mulai dilatih, tingkatkan, mulai dinaikkan. Banyak, oh banyak gak kerasa, dinaikkan banyak. Saudara akan terbiasa dengan angka besar. Kalau saudara terbiasa dengan angka besar, pemberianmu yang besar itu tidak ada masalah. Karena sudah terbiasa dengan angka besar. Tapi kalau saudara tidak pernah terbiasa dengan mainan angka besar, engkau memberi kecil itu sudah terasa besar. Ya. Bapak Ibu, apakah kita mau katakan bahwa Yesus Tuhan itu di atas segala? Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan dalam kehidupan kita, yang kita lakukan dengan pemberian-pemberian kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana, di sekeliling kita, itu merupakan latihan kita bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kalau Tuhan lebih dari segalanya, percayakah saudara bahwa Tuhan itu sangat peduli atas hidup saudara? Bahkan Tuhan itu sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara. Bahkan dikatakan berkelimpahan, lebih daripada cukup. Lebih daripada kebutuhan. Artinya keinginan saudara pun terpenuhi, hobi saudara pun terpenuhi, mainan
lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih untuk berkat firman-Mu yang kami sudah peroleh di dalam Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau terlibat dalam proyeknya Tuhan lebih lagi. Pakai kami menjadi garam-Mu, menjadi terang-Mu dimanapun kami boleh berada. Dan biarlah Tuhan, ini menjadi bukti kerinduan kami untuk mengenal Engkau lebih lagi dan mengasihi Engkau lebih lagi. Tuhan, kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang sudah mendapatkan berkat firman-Mu, juga setiap kami umat-Mu yang sudah menerima berkat firman-Mu. Kiranya Tuhan lebih lagi akan melakukan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan yang menabur dengan penuh sukacita. Dan Tuhan akan melipat kali gandakan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kepada para petugas Toleta untuk maju ke depan dan kita badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya, Yesus sungguh satu di dunia, di dunia, di dunia. Ya, Yesus sungguh satu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Saya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya, Yesus sungguh satu di dunia, di dunia, oh di dunia. Ya, Yesus sungguh satu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Pengumuman, besok jam 9 anak-anak kita akan melakukan baksos untuk para tukang beca dan kawannya. Bapak Ibu, doakan supaya masih ada kemurahan Tuhan terjadi terus-menerus dalam kehidupan kita. Ingat, pemberian-pemberianmu akan kembali kepada. Ya. Selamat datang untuk pasangan suami istri yang luar biasa hebat. Yang satunya mungkin baru pertama kali ini datang ke sini. Ya, silakan berdiri. Namanya Ibu Surti. Ya, selamat bergabung. Kalau ada waktu dan kesempatan bisa mampir-mampirlah ke sini. Kita tunggu Bapak Anung untuk berdiri di sini. Ya, puji Tuhan, kita berdoa karena tugas beliau ini tidaklah mudah di hari-hari ini, mungkin di bulan besok ya. Ya, kita berdoa untuk
hambanya yang berada di tugasnya yang mulia, ya, walaupun tidak bisa banyak liburnya. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga Bapak Anung dan istri, atau Bapak Nathanael dengan istri, dalam menjalankan tugas negara. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, lindungi dari malapetaka dan mara bahaya. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Tuhan jamah, pulihkan, tahirkan, dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk baksos hari Senin besok dimulai jam 9. Tuhan memberkati kota ini. Tuhan memberkati orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan dari anak-anak Tuhan dalam berkat nama Yesus. Saudara yang sedang bergumul dengan pekerjaanmu, rumah tanggamu, Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Dalam berkat nama